Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Dafardana dari Prodi Desain Komunikasi Visual Departemen Seni Rupa. Di video kali ini saya ingin membuat tugas pengantar kewirausahaan. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang wirausaha di era revolusi 4.0. Oke, jadi wirausaha di era revolusi 4.0 ini tentu berkaitan dengan transformasi atau perubahan. Jika kita tidak mengikuti perubahan atau tidak mengambil bagian yang menjadi milik kita, maka kita akan ketinggalan, dan yang ketinggalan akan rugi, dan kemudian yang rugi akan diam, dan yang diam akan tergilas. Kemudian yang tergilas akan mati dengan sendirinya. Oke. Di dalam konteks wirausaha, kita harus bergerak serta beradaptasi dalam konteks revolusi ini. Jika tidak, ya kita akan selalu berada di satu tempat, ibarat kita berjalan di tempat. Bergerak, tetapi tidak kemana-mana, tetap berada di tempat yang sama. Sementara semua orang akan mengikuti arus untuk mengikuti tujuannya masing-masing, tujuan yang diinginkan. Tentu, ini akan menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan berpikir, bergerak, dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, karena 4.0 itu berkaitan dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan kemauan kita untuk membaca sesuatu yang kadang di luar nalar dan dugaan, yang sebelumnya kita tidak pernah sentuh. Mau tidak mau memang harus terlibat sesuai dengan filosofi kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang diharuskan untuk ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, dan mencoba. Karena yang tidak pernah mencoba atau tidak pernah mau melakukan, itu tidak akan pernah tahu sampai mana titik habis kemampuan yang bisa kita lakukan. Menurut pemikiran paradigma, kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Jadi sebenarnya revolusi 4.0 itu apa? Apakah bisa kita katakan ini adalah sebuah tantangan baru di dalam dunia industri, dan apa kaitannya dengan kita sebagai calon wirausaha di masa depan? Nah, selain tantangan ekonomi, sebenarnya kita juga ikut merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi secara menyeluruh. Apakah sampai sekarang masih ada industri di Indonesia yang masih berada di 1, 2, atau 3.0? Jawabannya masih. Ya. Kita ambil beberapa contoh nih, misalnya di dalam industri tekstil. Di saat kita berada di industri 4.0, orang lain sudah menggunakan alat tenun, sementara kita menggunakan alat yang sangat tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, kita baru bisa menghasilkan 1 tenun dalam 10 hari. Bayangkan lamanya. Tentu ini sangat ketinggalan ya. Meskipun kita tidak berbicara soal kualitas tangan dengan kualitas mesin tentu berbeda ya. Nah, tetapi soal bisnis kita tetap akan ketinggalan. Kemudian contoh dari pertanian, kita masih menggunakan sapi atau kerbau nih untuk membajak sawah, ya, untuk bertani. Sementara orang lain sudah menggunakan traktor, mesin-mesin canggih lainnya untuk pertanian. Secara hasil, kita lihat nih, pada saat kita menghasilkan sekian ratus kilo, sementara mereka udah main bertonton. Kita masih hitungan sekian ratus kilo, mereka sudah bertonton. Nah, jadi kita lihat lagi nih, dari bagian industri bergeraknya dari konsep bisnis. Setiap ada untung, pasti ada kerugian. Yang seharusnya kita mendapatkan sekian ton, kita hanya menghasilkan sekian ratus kilo. Kemudian kita beralih ke industri 2.0.
kira-kira apa saja yang berada di fase 2.0 ini. Nah, contohnya saja adalah produksi massal. Nah, seperti produksi mie instan, percetakan koran, majalah. Nah, itu berada di 2.0. Sekarang mainnya elektronik. Nah, kita lihat saja di pasaran. Ya. Mungkin orang tidak ada lagi nih yang beli koran. Gitu. Kalaupun mungkin ada, mungkin hanya beberapa persen. Ya, mungkin cuma beberapa persen saja. Karena sekarang berita dengan mudah bisa kita akses ya, dengan HP, laptop, dan berita terbaru saja langsung naik. Yang barusan terjadi saja langsung naik, hanya dengan hitungan detik. Nah, kemudian lagi-lagi soal bisnis kita kalah. Kemudian kita beralih ke industri 3.0. Kira-kira apa saja yang ada di dalam industri 3.0 ini? Nah, di dalam industri 3.0 ini itu baru proses komputerisasi ya. Baru proses komputerisasi, sementara harusnya controller sudah meningkat dan tetap saja masih kalah dengan hasil produksi. Kemudian kita berlanjut nih ke revolusi 4.0, di mana kita bergerak sekarang, di mana kita berdiri sekarang. Meskipun Jepang sudah menyentuh industri 5.0, itu pun kita masih merasa ketinggalan. Karena kenapa? Ya, karena dari sekian puluh persen dari kita, itu masih banyak yang bergerak di fase 1, 2, dan 3.0. Contohnya aja adalah konsumer digital seperti Shopee, Gojek, Gokar, Maxim, dan aplikasi online lainnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan taksi tradisional, ojek tradisional, itu sudah habis ya, sudah habis. Karena memang semuanya sudah pakai digital gitu. Bayangkan hanya dengan memesan di tempat ya, di tempat di mana kita memesan, itu kita langsung dijemput dan diantarkan sesuai alamat yang udah kita pasang. Dan biayanya itu murah, serta ada jaminan. Kalau pakai taksi, tentu kita belum bisa memprediksi berapa biaya yang akan kita habiskan untuk menuju ke tujuan. Ya. Bagaimana tingkat keamanannya, berapa lama kita akan sampai di sana. Tetapi dengan menggunakan konsumer digital, semuanya menjadi sangat mudah, apalagi ada jaminan dan keamanan. Kemudian strategi keamanan pembangunan ya. Strategi keamanan pembangunan pada saat ini semuanya diarahkan oleh supply side dan seharusnya itu sejalan dengan demand side. Nah, apa itu demand side dan supply side? Nah, nanti kita akan bahas. Jika kita berjalan di revolusi 4.0, maka keduanya harus saling mengikuti supaya seimbang dan stabil dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Nah, jadi supply side itu tuh yang mana? Jadi supply side itu mungkin paling tidak saya akan menyebutkan 4 ya. Reformasi agrarian yang pertama ya, reformasi agrarian. Kemudian pembangunan infrastruktur itu termasuk dalam supply side ya. Nah, kemudian peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Nah, kemudian ada bantuan sosial. Nah, 4 ini termasuk supply side. Ketika ini dibangun, maka harus sesuai dengan demand side-nya. Demand-nya tuh apa? Menjaga daya beli agar stabil, dan ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Tidak bisa hanya dilakukan dari bawah saja. Tentu pasti harus ada campur tangan pemerintah. Tidak mungkin hanya dari bawah saja kita bisa menciptakan pembangunan transformasi ekonomi ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang wirausaha di era revolusi 4.0. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada salah kata
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.